Oras. Naing mulat tamang pertanyaan ata alani matang yang nao maita bagasan kawat tadi. Amin. Tabuk kama pertanyaan ata mare de mahita sian buku de nomor 170 sia ayat sada dohot 2. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonod do di dok Tuhan Yesus yang gopoda na diaw dangaw na punasa poda ni na magsuruaw doy muluadong mananise na mabahil lomo ni roha ni amay boton ni ido tarimot tupuday. Manang na siya dibatay, manang na tuhataho ni siyan rohaku sendiri. Songon na do ni surati, akka batangayat na mangurdo mabaw siya pamatang ni na Posea diyaw. Haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, amanami sa leleng nilileng na. Asin nirohando na mga ramot ihamis yan na sa ilaon rasi-rasa nuay. Jala asin nirohando na mga lehot barita na uli. Gabi hanguluan nami. Saya si maroham, say buhay marohan nami. Jala lehot todim na badiyay. Asa huwag to si hamis suday panugungugong dohot papahinam mo na balgay. Payam mahatam ni baga sa rohan nami. Asa mardami jala sonang hami. Jala lami baru rohan nami. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel di pertanyaan ta Borminon ima natarsurat di Yohanes 4 mamuka siya ayat 5 sa 1:14 marsori-sori mahita majah. Gabi Roma ibana tu sadahuta na di Samaria na margowar sikar. Mardonokon ladang na nilehon ni si Jacob tu si Joseph anak nai. Alay adong ba di si sumur di si Jacob. Jadi di bandang loja Yesus siap perdalanan hudul may mana dilabung di sumuri tar di hosnyari may. Dungi Roma sadabur Samaria manahuyay. Jadi dok Yesus mamadok ibana lehon ahu minum. Anu ngalawak ka sisian na tuhuta manuhor bohal. Jadi hidup boru Samaria ima mandok ibana. Puasa mangirutan dia hala Yahudi sianahu boru Samaria. Aidang maraparsauran hala Yahudi dohot halak Samaria. Dunginin na Jesus mangalusi bana. Au dibotoho basa-basa di debata. Jalaut ditadaho na mangidoaik inumon siyan ho. Ra oloho mangido tibana. Dungi lahonon naman toho aik na mangudu. Jadi didok boru-boru ima tu ibana. Tuan tahu-tahu dari suada dia. Tole bagas do sumuron. Tuk siya dia matuho aik na mangulu. Tung ubal gamaho asa uputta si Jacob na mangalaw sumurod dihami.
Ibadah do manginum siani dot enak konna rodi pinahanna. Dungi ina Jesus ma mangalusi bana. Say mangulahi mauwas do nasa naminum sian aikon. Alay na manginum aik silonokki. Nasotu pa mauwas be rodi saleleng-leleng na. Ayang wait silonokki gabe mual doi di bagasan ibana. Namamawar sa rodi hanguluan si saleleng-leleng na. Ima sahatna martua do akana tumangihon hatani di bata jala nau peoksa. Amin. Mari dihita siya bukuin di nomor 774 ayat 1 2. pasada maruhatta martangiang mahita. Tuhan nami jana debata nami marhiti Yesus Kristus. Rodo hami tutu marhite pertangiangan nami di bodarion marsobba tujulung mardok mauliate di sudering gan di basam diringiring di tugu-tugu di ramuti ho hami mamulus ari-ari di ngulu nami be suang-songoni manang di pertangyangan nami di bodarion molo pe Tuhan di tongan di bagas nami be hami marpungu songon nani dok di hatam molo dong dua telu halak marpungu di bagas abuarmu di sido pos dorohan nami narap doho Tuhan dohot tami parhite pertangyangan nami molo pe di tongan di bagas nami be Tuhan nami marhite pertangyanganon hu pasahat tami do tuhosan hu luas ni huriam asaho matotong nama masu-masu disude akka nanula ni nasida terlumobi ma Tuhan di situasi Covid na terus debe Tuhan say rarat sa tutikyon say homa na totong manjagay manjamotok kami asang giat tutu daw isyan hami siyan sa luas ni huriam. Secara khusus supasahat kami tuhuak karuas ni huriam na tungod di bagasan parsahiton. Inanami inang de kultong borumanik di wiksada. Amang EHP silitonga siyan wik 2 na dirawat di rumah sakit.
Doakan nasoha gorak kami tutua di Tuhan na pihak di buluman na di bagasna. Hodo padaoni na sumurung. Alani rohami Tuhan mangalupit tangan nami. Mangido asini roham. Saydauni matutu parsahiton nasidai. Asa marhiti asini rohami peut. Tanggal kanas sahitisian pamatang nasida. Papos rohan nasida Tuhan. Menanggapi holsuan nasida di tonga-tonga di persahito. Pasu-pasuma nangak kaubat na pinangan na ninum nasida. Song-songonima akka usaha na pinatupan ni medis juluani ma Tuhan. Sangga marhita sineroham pakyomu para medisi dalammu. Lama kalian hahipasun tuakkan namar sahiti. Ale Tuhan nami hupasahat tami rutuho nang saluhukna akka ulaun rencana program di tonga-tonga di Kuriam. Terlumobima menjelang doa syukuran nami marningot didengkan di basam tutonga-tonga di Huriam HKBP Cibuburon na umojak 41 tahun. Asima roham manang dia na upatu pahami Tuhan ajari mahami asa tutakas sakat nalau sipatu paun nami songon persopaun nami diholong di roham di tonga-tonga di Huriam. Oma Tuhan nama masu-masu panitia asa sude Tuhan merhitakan na pinikiran na pinatupan na sida boy ditindak lanjuti di tonga-tonga di Huria rap dohot perhalado nang dohot ruas di Huria asa Maria iya marolopolo pami marlas di roha makkalason pasu-pasun di tonga-tonga di Huriam HKBP Cibubur. Nang saluhud na ruas di Huriam petuhodo pasata misian na met sahat tu nama gudang tulan siya. Saya homa Tuhan nama masu-masu asa na meti lang marbisu hipas pardagingon na nang pertodyon na nangakanaposo pe na mga luluy parkarijuan na saya homa na patubuhon ang kadalan na mga lulurokap na asima roham koma na patuduh rokat na makasihori tab bani bilang-bilang asiroham Tuhan koma na masuk-masuk perkue di bortian song-song nido akan na mga lupi perukilon hamaulon pergugoy Tuhan makamonak-monak kahamaulan pasahatan ni matuho ng hatam nalau si tangi honon namin na pinatol khasni na kusong ama namin ng patita muribo pasaribo si homa tutu na mangajari manuturi marite tordin asal takas di pasar hatami ng gabi sityo kon nami laman darah ni hari-hari di goluna asi maroham Tuhan dosa pangalisyon nami pe upasahan tami sesamay sa kuhong may asa tamahami di dulo tangi homa pangiduan elek sopanami mangasahon ko na namo Jesus Kristus Tuhan. Amen. Mari dihita sia buku de nomor 700 ayat sada dot 2. Yesus
nami sian debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatani debata dihita nagabe renungan di Borginon imatar surat di buku Sada Raja-Raja bindu 10 ayat sada sahatu ayat onong. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan dan dialami Elia bukan perkara yang biasa. Dia diperhadapkan dengan seorang raja yang bernama Ahab. Ahab merupakan pribadi yang luar biasa, karena luar biasanya dicatat oleh firman Tuhan bahwa Ahab ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Itu di ayat 30. Ahab ini sangat jahat. Maka itu kalau kita baca di teks ini, Elia hanya bicara sebentar saja sama Ahab lalu pergi, karena memang dia harus menyampaikan, tidak ada perubahan, segera berangkat dan pergi. Ngapain lama-lama, bisa terancam nyawanya. Maka itu sesuai firman Tuhan. Karena keras hati si Ahab, dia berangkat pergi ke sungai Kerit. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau melihat situasi Elia dengan situasi kita saat ini. Secara singkat saja, situasi yang sama itu bagaimana? Suasananya adalah di mana kehidupan Elia ini terancam, sehingga dia harus bersembunyi, sehingga dia harus berdiam diri untuk sesaat, hanya sebentar saja, sesuai dengan perintah Tuhan. Sama seperti kita saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita terancam. Karena apa? Karena virus COVID-19 ini belum ada vaksinnya. Sehingga memang untuk sesaat saja kita harus menjaga diri, kita harus bersembunyi, kita harus di rumah saja. Sehingga dengan melakukan hal itu merupakan kekompakan bersama kita untuk memutus mata rantai virus COVID-19 ini. Sehingga memang direkomend salah satu tindakan yang harus kita lakukan adalah menjaga nyawa kita, menjaga hidup kita, supaya ketika badai ini berlalu, ketika masa-masa ini berakhir, hidup kita akan tampil kembali sebagai pemberita kabar baik. Sama seperti Elia ini, ya, sebentar saja dia di sungai Kerit, sehingga ketika selesai dari situ dia keluar dan dia pergi ke tempat orang banyak, khususnya ke janda, di mana mukjizat Tuhan terjadi di sana. Dan kemudian dia pergi kemanapun melangkah, mukjizat Tuhan terjadi di sana. Maka itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kita pun demikian. Mungkin tindakan kita di rumah saja itu merupakan satu tindakan yang hening sejenak, berdiam diri sejenak, mengumpulkan semua kekuatan kita di dalam Tuhan, sehingga ketika vaksin itu dapat dibagikan oleh banyak orang, kita duluan yang tampil untuk memberitakan kabar baik melalui sikap hidup kita, contoh teladan hidup kita bagi banyak orang. Itu yang pertama yang kita bisa lihat, bahwa situasi yang terjadi pada Elia di rumah saja, menyendiri, bersembunyi, bukan karena takut, karena dia melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, menjaga hidupnya. Bagian yang kedua yang luar biasanya adalah, memang kalau kita lihat Elia ini yang bisa dinikmati sebenarnya secara logika, kalau di Sungai Kerit, maka yang bisa dia lakukan adalah hanya bisa minum karena dari sungai. Makanannya bagaimana? Nah, di situ, di luar daripada pemikiran manusia, disiapkan oleh Tuhan. Makanannya disiapkan, airnya disiapkan. Meskipun airnya itu kering, masih ada saja airnya di sana, sehingga memperpanjang hidup dari Elia ini. Artinya, dari apa yang dilakukannya dengan ketaatan tersebut, Tuhan menyediakan kebutuhannya, meskipun tidak berlimpah-limpah, meskipun tidak banyak penuh ruah, tapi apa kebutuhannya disiapkan oleh Tuhan. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terkadang banyak dari antara kita memang bosan di rumah, takut di rumah karena pekerjaan tidak ada, pemasukan tidak ada. Bagaimana? Apa solusinya? Nah, banyak ide-ide sebenarnya yang bisa kita lakukan sepanjang di rumah saja. Dan kalaupun diberikan kesempatan untuk keluar rumah, lakukan pekerjaan, tetap poin pertama, jaga kesehatan, jaga hidupmu dengan memakai masker dan mencuci tangan. Nah, ini harus tetap dilakukan. Nah, oleh karena itu, dengan ketaatan yang seperti ini, Tuhan menjaga kehidupan kita. Yang luar biasanya lagi adalah minum disediakan, makanan disediakan. Yang lebih dahsyatnya lagi adalah burung gagak. Burung gagak yang membawa daging bagi Elia. Kalau hari-hari biasa mungkin tidak terlalu banyak makan daging, ini luar biasa. Ya, Tuhan memerintahkan gagak membawa daging. Kenapa gagak yang disuruh oleh Tuhan? Kenapa tidak merpati? Kenapa tidak burung-burung lain yang lambang kesucian, kemurnian? Karena pemahaman banyak orang, gagak itu adalah burung yang berkaitan dengan sesuatu yang buruk. Contohnya di luar negeri sana, di Eropa ya, gagak dipercayai sebagai burung yang dipelihara oleh penyihir, ya kan? Jadi kalau ada penyihir itu pasangannya, kawannya itu gagak, burung gagak. Nah, bahkan di Indonesia ini gagak yang di hutan dianggap dapat menjadi pertanda maut atau prahara atau musibah. Jadi kok puji burung gagak, ini kayaknya ada apa-apa ini. Tapi gagak inilah yang dikirimkan Tuhan bagi Elia. Oh, kenapa begitu? Ada dua hal. Yang pertama, untuk menggugah pikiran manusia yang mematokkan satu hal ya, yang tidak dimengerti dirinya sendiri, tapi itu dibuat sesuatu yang menjadi budaya dirinya. Ini tanda ini, ini begini, ini hari buruk ini, ini begini. Nah, ternyata dari apa yang buruk menurut manusia itu dipakai oleh Tuhan. Itu yang pertama. Jadi yang pertama ini sangat menentukan. Tuhan bisa memakai apa saja dan di mana saja. Yang buruk sekaligus, musuh sekalipun, yang kita tidak mengerti sekalipun, bisa dipakai Tuhan untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Itulah yang disebut dengan mujizat terjadi. Maka itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, seperti Elia ini, ketika kita tetap taat, setia, berada di jalan-jalannya, yakinlah dia akan memberikan tanda-tanda ajaib
kepada kita sehingga kita semakin kagum terhadap dirinya. Bahkan firman Tuhan begitu banyak sekali mengatakan hal yang tersebut. Yesus dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan, kalau kita taat, kalau kita setia, kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan, bukan karena hasil pekerjaan, bukan karena hasil usaha kita, itu udah pasti ada, tapi ditambahkan, diberikan secara cuma-cuma, bonus bagi kita yang taat kepadanya. Ini luar biasa. Itu yang pertama, bahwa Tuhan membuka pemikiran manusia yang palsu tentang kehidupannya. Dan yang kedua, kenapa burung gagak? Karena memang gagak itu diketahui mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi, terampil dalam mengambil sesuatu. Nah ini sehingga Tuhan pakai itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun kita, Tuhan mau pakai kita. Pasti ada keahlian kita, spesialisnya kita dalam melakukan segala sesuatu. Kerjakan, lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Di masa Covid ini, Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk memuliakan nama-Mu yang dapat saya tampilkan di tengah-tengah kehidupan orang banyak? Apabila engkau diberkati dengan harta yang berlimpah, bahkan berlimpah-limpah, inilah saatnya. Mari bersama bergandengan tangan membantu orang-orang yang membutuhkan makanan, minuman. Sama seperti Elia ini, gak bisa berbuat apa-apa, hanya menantikan burung gagak, hanya menantikan sesuatu yang ajaib datang padanya. Mungkin engkaulah seseorang yang ajaib itu bagi orang-orang di sekitar. Mungkin engkaulah malaikat-malaikat yang disiapkan oleh Tuhan selama ini untuk mereka-mereka di sekitar, bukan untuk kepentingan semata, tapi untuk kepentingan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Oleh karena itu, puji Tuhan, sudah beberapa kali gereja kita melakukan aksi sosialnya untuk berbagi dengan jemaat-jemaat dan warga sekitar gereja. Dan banyak sekali kesaksian bahwa mereka terberkati oleh gereja ini melalui jemaat-jemaat yang mau membagikan setiap yang dimilikinya. Tidak harus banyak, tidak harus sedikit, tidak diukur, tidak dibatasi. Namun apa yang bisa kita lakukan, kita kerjakan dan kita berikan. Ada yang memberikan sembako, ada yang memberikan masker, ada yang memberikan perangkat-perangkat, alat-alat untuk setiap yang dibutuhkan pada masa-masa ini. Apa yang bisa engkau lakukan? Kerjakanlah itu, sehingga yakinlah sama seperti Elia ini, banyak orang terberkati melalui dirimu yang spesial itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam hari-hari dan kehidupan kita. Tetaplah melakukan protokol kesehatan supaya menghargai kehidupan yang Tuhan berikan. Tuhan akan memakai kita sebagai alatnya untuk memuliakan namanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur karena kami diingatkan melalui firman-Mu bahwa di masa-masa sulit seperti ini, langkah yang harus dilakukan adalah berdiam diri untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, menghargai kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, dan mensyukuri kesehatan yang Tuhan titipkan bagi kami, sehingga ketika itu Tuhan berikan baik kesehatan dan kehidupan dan rezeki, maka kami akan senantiasa memeliharanya dengan baik. Bahkan dengan cara itu juga kami akan dapat berbagi dengan orang yang sama seperti kami, yaitu di rumah saja, yang mengalami kesulitan bersama, sehingga dalam kebersamaan ini kami dapat berbagi. Kami menjadi utusan Tuhan dimanapun berada, dengan setiap materi yang Tuhan berikan, dengan setiap yang Tuhan titipkan bagi kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan.
Oleh karena itu pakailah kami Tuhan, siapapun kami, berapapun umur kami, apapun pekerjaan kami, pakailah kami Tuhan untuk berbagi dengan banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi. Kami juga mendoakan untuk gerejamu HKBP Cibubur, kiranya terus eksis dalam setiap pelayanannya, khususnya pelayanan kasih sosial baik terhadap jemaat maupun warga sekitar, sehingga gerejamu dicintai oleh banyak orang. Pimpinan jemaat, pendeta resort, amang pendeta Posmade Baho, kiranya Tuhan tambahkan hikmat-Mu sehingga dalam kepemimpinan di gereja ini dapat menggembalakan setiap jemaat Tuhan, bertumbuh imannya dan senantiasa dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Marende Mahita, sian buku ND nomor 760 ayat 1 dohot ayat 2 Uhud Papu Ngopelian. Mahita martangiang di tangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saud malomoni roham di Banotongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangulua siap pari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan namar dosa tu hami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na punah harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling-liling na. Amin. Asini roha ni Tuhan Yesus Kristus, dohot holong di rohani di bata amata, dohot parsauran ni ton di perbadiama, mandongani hamu saluhutna. Amin.